Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal yang pertama ayat 16-17 yang berbunyi demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Para wanita yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari teladan hubungan Naomi dan Rut sebagai mertua dan menantu yang telah menginspirasi banyak orang. Kisah Rut dan Naomi adalah salah satu kisah yang paling menyentuh di dalam Alkitab. Hubungan antara mertua dan menantu ini mengajarkan kita banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, termasuk bagaimana membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih antara mertua dan menantu. Terutama di tengah banyak kenyataan hubungan antara mertua dan menantu yang kurang baik. Rut bisa merasakan kasih sayang yang tulus dari Naomi mertuanya, sehingga dia memutuskan untuk ikut dengan Naomi yang akan kembali ke kampung halamannya setelah suami dan kedua anaknya meninggal dunia di Moab. Sepeninggal Kilion suaminya, Rut bisa kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi dia lebih memilih untuk ikut dengan ibu mertuanya. Bahkan dia mengatakan, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dan karena kesetiaan Rut kepada ibu mertuanya itu, Tuhan mempertemukan dia dengan Boas yang kemudian menjadi suaminya. Dan Rut kemudian menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Para wanita yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari teladan hidup Naomi dan Rut? Yang pertama, kita belajar tentang pentingnya saling menghormati dan saling mengasihi dengan tulus. Naomi dan Rut memperlakukan satu sama lain dengan kasih dan rasa hormat. Naomi memperlakukan Rut seperti putrinya sendiri, bukan sebagai orang luar. Demikian juga Rut telah menjadikan Naomi sebagai ibunya sendiri. Dan yang kedua, kita belajar tentang pentingnya komunikasi. Kalau kita membaca keseluruhan kisah Naomi dan Rut, kita dapat merasakan bahwa Naomi dan Rut memiliki hubungan yang terbuka dan jujur, di mana mereka dapat berbicara satu sama lain tentang apa saja. Sebagai menantu dan mertua, kita dapat belajar dari hal ini dan berusaha untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur satu sama lain. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita. Dan yang ketiga, kita belajar tentang pentingnya kesetiaan dan komitmen. Rut menunjukkan kesetiaan dan komitmen yang tak tergoyahkan kepada Naomi ketika ia memutuskan untuk tinggal bersamanya daripada kembali tinggal bersama orang tuanya di Moab. Kesetiaan dan komitmen ini menghasilkan kasih yang tulus seumur hidup yang terus berlanjut bahkan setelah Rut menikah lagi. Kita pun harus menunjukkan kesetiaan dan komitmen kepada anggota keluarga kita, termasuk komitmen seorang mertua untuk memperlakukan menantunya sebagai anaknya sendiri. Dan demikian juga komitmen menantu untuk memperlakukan mertuanya sebagai orang tuanya sendiri. Saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, apapun peran kita saat ini, apakah kita seorang menantu atau seorang mertua, kiranya teladan kasih antara Naomi dan Rut boleh memberikan gambaran kepada kita tentang hubungan mertua dan menantu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hubungan dalam keluarga kita masing-masing. Amin.